Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di tangan gue sekarang udah ada 2 buah TWS terbaru dari Vivo Indonesia. Yang gue juga baru pertama kali nih guys nyobain TWS-nya Vivo. Jadi lumayan penasaran karena TWS ini tuh ngasih fitur yang lumayan banyak di harga yang masih masuk dalam kategori affordable. So, yes langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, unboxing time. Kita mulai dari yang si TWS 2 INC dulu ya, karena ini adalah TWS pertama dari Vivo yang punya fitur Adaptive Noise Cancellation. TWS ini main di segmen harga sekitaran 1 juta rupiah, dan kalau kalian lihat seperti biasa untuk isi boxnya, kalian akan dapetin kabel pendek USB to USB-C, ada extra ear tips juga di sini. Dan yes, ini dia untuk TWS-nya, desain case-nya terbilang sangat sleek ya, dengan gradasi warna biru ke hitam glossy yang ganteng gitu ya, stealthy gitu, dengan sebuah tombol di bawah logo Vivo di bagian depannya. Ini bisa dibilang untuk masuk ke fungsi pairing di smartphone kalian. Jadi kalian langsung aja, gue akan coba pairing ini ke smartphone, ke Vivo X70 Pro, dan juga ternyata pas gue buka TWS-nya, TWS ini tuh udah kompatibel dengan namanya Google Fast Pairing, yang mana di smartphone Android apapun ini bakal langsung bisa pairing dengan cepat tanpa perlu masuk ke pairing mode-nya. Nah, dari segi fitur juga bisa terbilang ini TWS yang lengkap banget. Pertama tadi seperti yang gue bilang ada Adaptive Noise Cancellation atau ANC yang bisa ngeblok suara dari luar, yang juga itu bisa ngikutin kondisi di sekitar kalian. Adaptif dia ya. Nah, Vivo sendiri ngeklaim ini bisa ngeblok suara sampai dengan 40 decibel, dan juga ada fitur Smart and Dynamic Noise Cancellation, di mana si TWS ini tadi punya algoritma khusus yang bisa memantau perubahan suara di sekitar kita melalui mikrofonnya, atau kita juga bisa langsung aja ganti settingannya secara manual. Kalau kalian nggak pengen dia gonta-ganti noise cancellingnya, ada settingannya di smartphone. Kalau kalian pakai Vivo itu bisa langsung di setting aja, di situ lengkap settingannya. Untuk noise cancellationnya dia ada high, general, atau light, yang paling enteng untuk efek ANC-nya. Untuk smartphone Vivo bisa diganti di settingan, sedangkan di HP Android lain kita bisa download aplikasi namanya Vivo Earphones untuk mengontrol fitur-fitur dari si TWS ini. Nah, customisasi di aplikasinya juga tergolong lengkap guys, mulai dari pengaturan seperti shortcut untuk kalian kontrol-kontrol TWS-nya, rewind, next, play, pause, bisa untuk volume control juga di swipe atas bawah kayak gitu. Dan ini bisa dibilang kontrol yang lengkap, so that's good. Gua pun juga ngetesin keseluruhan kontrolnya, yaitu dengan bisa dicubit-cubit guys, ala-ala kayak Apple AirPods gitu, dan menurut gua sih termasuk oke lah implementasinya. Terutama di bagian volume control yang swipe-nya itu bisa dibilang responsif banget. Jadi kalau kalian mau naik turunin volume tinggal di swipe bagian luar daripada si earbuds-nya. Ada juga fitur yang menarik yaitu Find My Earbuds, just in case kalian kehilangan si TWS ini ya. Cuma satu yang gue note adalah ketika pergantian mode-mode ANC-nya guys, ada seorang cewek yang ngomong gitu ya di ANC-nya kayak ANC on, transparency. Dan itu menurut gue better diganti sejenis ke ringtone aja gitu ya, biar lebih keren gitu. Karena suara ceweknya tuh agak lama, tapi ya balik lagi ini minor aja sih. Emang gak ada pengaruh ke kualitas daripada si TWS-nya juga. Dan ngomongin ke kualitas ANC pertama ya, gimana kualitas noise cancellation-nya. Seperti yang diklaim Vivo, mereka ngeredam sampai 40 decibel, minus 40, yang menurut gue sih sesuai dengan klaimnya lah. Peredamannya cukup oke di bagian low frekuensi, walaupun kerasanya itu nggak menyeluruh kali ya bisa dibilang ya. Gue masih bisa dengar beberapa high frekuensi, kadang kalau ada suara yang kayak pitch atau high pitch dari luar gue masih bisa kedengeran. Tetapi ketika gue aktifin yang mode paling high, itu gue compare ke mode normal dan light, itu emang frekuensi yang diredam nggak begitu luas dibandingkan sama yang high. Jadi gue rekomen kalau kalian mau pakai yang manual, settingannya di ANC-nya di yang high aja. Nah, untuk transparency mode-nya juga udah kerasa cukup natural, dan buat di segmen harganya sih menurut gue ini udah decent, udah oke banget. Gimana dari segi suaranya? Di sini menurut gua sih yang masuk kategorinya bagus lah suaranya. Bassnya nendang, clarity-nya juga dapat, karakteristik warm-nya itu bisa dibilang dapat banget lah di sini. Gue personalis sih suka dengerin lagu pakai TWS ini. Dipakai lama juga bisa dibilang nyaman buat telinga gua. Ditambah tadi kontrol yang ada di TWS ini juga lengkap, jadi gua nggak perlu ngecekin smartphone untuk kayak naik turunin volume dari lagu yang lagi gua dengerin. Untuk suaranya sendiri ada 3 preset juga, ada 3 EQ yang kalian bisa atur, mulai dari clear voice, ada mega bass, dan juga ada clear high pitch. Itu kalau kalian pakai bahasa Indonesia juga ketranslate ke bahasa Indonesia. Gue sendiri pakainya yang default aja karena gue suka karakteristik bawaan dari si earbuds-nya Vivo ini.
Kemudian untuk urusan delay, buat gue sih ketika gue tes untuk nonton kayak video di YouTube, video Netflix, semua lancar, nggak ada delay yang mengganggu. Dan untuk gaming sendiri, ketika gue tes PUBG sih sebenarnya ya seperti biasa ada sedikit delay yang noticeable karena game PUBG kayaknya memang nggak optimis juga dengan headset atau TWS Bluetooth kayak gitu. Nah, Vivo sendiri ngeklaim guys, kalau delaynya si TWS ini tuh ada di 88 millisecond dan di angka tersebut memang kadang masih kerasa ada sedikit delay bisa dibilang. Beberapa TWS yang emang khusus gaming itu punya latency sampai sekitar 40-an millisecond, jadi setengahnya, dan makanya agak berasa. Dan yes, di TWS ini tuh nggak ada gaming mode-nya, jadi yang kalian dapat konsisten 88 millisecond untuk keseluruhan penggunaan kalian. Nah, kalian juga bisa pakai TWS ini untuk koneksi ke dua device sekaligus, multi-point connection. Itu jadi kalian bisa ke dua HP, atau HP ke tablet, atau HP ke laptop, dan ketika gua tes, yes, emang bisa connect ke dua device sekaligus, gua tes ke iOS sama ke Vivo, tetapi satu yang bonus adalah ketika kita mainin video misalnya di device yang Vivo yang pertama ya, kemudian kita pengen pindah ke device yang kedua untuk muter lagu, device yang pertama itu nggak otomatis ke pause. Jadi kita harus pause sendiri, baru kita audionya secara otomatis pindah ke device yang kedua, walaupun di device yang kedua udah playing ya. Nah, untuk urusan baterai sendiri selama pengetesan gua, dengan ANC on, gua dapat sekitar 4 jaman lebih untuk earbuds-nya. Cuma gua sendiri belum bisa ngabisin baterai di case-nya selama pengetesan gua ini. Jadi, klaimnya Vivo sih untuk total bersama case itu baterainya bisa mencapai 29 jam penggunaan. Jadi ya bisa terbilang awet lah ya untuk si TWS yang satu ini. Oke, masih ada satu lagi nih bisa terbilang adiknya dari si TWS 2 ANC, yaitu dia Vivo TWS 2E atau 2i bacanya kali ya. Secara fitur memang banyak yang berbeda, mulai dari yang pertama nggak ada ANC, sama satu lagi adalah dia nggak ada proximity sensor untuk auto play pause, jadi kalian harus manual ya. Dan terakhir untuk kontrol itu juga nggak bisa menggunakan sistem pressure control atau dicubit-cubit tadi, tapi dia menggunakan touch control yang mana juga cuma bisa double tap, jadi cuma satu doang. Untungnya sih ini masih bisa di custom di settingan aplikasinya Vivo earphones tadi. Selain itu, untuk segi kesamaan sih kalian bisa dapat preset audio yang sama dengan kakak-kakaknya, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Fitur-fitur lain juga ada multi-point connection itu bisa, 88 millisecond latency, Google Fast Pair, juga Find My TWS masih ada untuk si Vivo TWS 2E ini. Oke, so yes, itu tadi guys kedua TWS terbaru dari Vivo Indonesia. Menurut gue sih untuk harganya memang kedua TWS ini cukup kompetitif lah di pasaran. Suaranya bagus, termasuk one of the best bisa dibilang di price range-nya, dan dari segi fitur juga tergolong lengkap. Cuma mungkin ada beberapa yang bisa diperlu lagi di seri berikutnya, seperti suara ketika tadi masuk mode ANC-nya. Menurut gue itu kalau bisa diganti atau diimprove itu bakalan oke banget, dan juga nggak perlu bisa dibilang kurang ada fast charging ya, sama wireless charging juga nggak ada di sini. Jadi ya mungkin kalau ada itu sih di rentang harganya ini harusnya bakalan oke banget. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Like kalau kalian suka videonya, subscribe dan hidupin lonceng, tulis pendapat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan juga seperti biasa, tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Warnanya sih.